Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IM Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit materi tentang menghitung trigonometri, di mana ini berkaitan dengan trigonometri di kuadran. Nah, gimana caranya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke, kita lihat soal ini ya. Kita bahas dua soal ini ya. Pertama, sin 225 derajat ditambah cos 300 dibagi tangen 135 sin 120. Kemudian yang kedua, tangen 210 derajat ditambah sin 150 dibagi sin 240 dikali cos 315. Oke, coba kita bahas satu persatu. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, maka kita harus menentukan apa nilai sinus di kuadran ini. Harus kita fokus pada apa nilai plus minnya ya. Jadi harus hati-hati karena ini kita gunakan dengan tanda minus atau positifnya. Oke, sekarang coba di sini ada sin 225 ya. Ini kan kita tahu bahwa sin nomor 1 dulu. Sin 225 ya. Ini kan di kuadran berapa? Kuadran 3 ya. Oke, berarti kalau kita di kuadran 3 berarti kita gunakan ini 180 derajat, oke. Ditambah berapa? 45 derajat ya. Nah, karena di kuadran 3 dia akan bernilai negatif. Maka ini setara dengan sinus 45 ya. Berarti berapa? Minus setengah akar 2. Oke, gini ya. Kemudian yang sin cos 300 itu kan di kuadran berapa? Kuadran 4 ya. Oke, berarti kita gunakan apa? 360 dikurangi ya 60 ya. Oke, gini. Karena cosinus itu di kuadran 4 berarti kan nilainya positif ya. Oke, sehingga diperoleh hasil positif cos 60. Cos 60 itu kan setengah ya. Kemudian ini ada tangen 135. Oke, tangen 135 derajat. Ini kan di kuadran 2 ya. Berarti kita gunakan 180 dikurangi alfa. Berarti 180 dikurangi 45. Karena nilainya negatif untuk tangen ya di kuadran 2, berarti minus tangen 45 ya. Nah, tangen 45 itu kan 1 ya, sehingga kita tulis minus 1. Kemudian yang 120 ini ya, sin 120 ini kan di kuadran 2 ya. Berarti kan nilainya positif. Nanti kita gunakan sinus, kalau 120 itu kan 180 dikurangi 60 derajat. Oke, sehingga menjadi sinus berapa ini? Sinus 60 ya, positif ya. Yaitu sin 60 itu setengah akar 3. Nah, berarti kalau soal ini berarti kita tinggal masukkan aja ke sini ya. Nah, untuk nomor 1 ya. Oke, sekarang coba kita masukkan. Tadi yang pertama minus berapa nih? Minus setengah akar 2 ya. Kita tulis minus setengah akar 2. Oke. Kemudian cos 300 tadi berapa? Setengah, kita tulis setengah di sini. Nah, kita bagi dengan minus tangen 45. Berarti tadi ini ya, minus 1 ya. Oke, minus 1 betul di sini dikali setengah akar 3 ya. Oke. Nah, gini. Oke, ini bentuknya ada masih dalam bentuk akar ya. Berarti biar akarnya hilang, ini kita kalikan berapa ini? Yang penting penyebutnya dulu. Penyebutnya biar menjadi rasional ya. Ini kan setengah akar 3. Maka sebaiknya ini kita kalikan, ini kan ada setengah, setengah. Berarti kita kalikan 2 saja ya. 2 biar setengahnya hilang atau tidak berupa pecahan. Ini akar 3 biar menjadi rasional kita kalikan akar 3. Oke, yang atas ngikut aja 2 akar 3. Oke ya, paham sampai sini ya. Nah, sekarang kita sederhanakan sini. Kita kalikan satu persatu ya. Nah, gini. Setengah kali 2 itu kan 1 ya. Berarti min setengah kali 2 itu kan min 1. Berarti kita kasih aja minus ya. Kemudian ini akar 2 dikali akar 3 itu kan akar 6. Nah, gini. Oke ya. Kemudian ini yang setengah kali 2 akar 3. Berarti kan setengah kali 2 itu kan 1 ya. Oke. Kita nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Setengah kali 2 itu 1, kemudian kali akar 3. Di sini kita tulis akar 3. Kemudian yang penyebutnya ini minus, nanti kali ini minus dulu ya. Setengah kali 2 itu kan 1 ya. Nah, akar 3 dikali akar 3 itu berapa? Iya, 3 ya. Oke, jadi ini minus 3. Oke ya.
Paham sampai sini ya? Nah, sekarang di sini bisa kita tulis apa nih? Biar lebih sederhana, berarti ini minus sepertiga, kan aslinya bisa ditulis gini, minus sepertiga, oke ya. Di sini minus akar 6, oke. Ditambah akar 3. Oke ya, paham ya? Nah, berarti ini minus biar hilang, ini kalikan satu persatu aja, sehingga menjadi berapa ini? Dikalikan min 1 semua, berarti ini sepertiga, oke. Min 1 kali 6, min 6 berarti kan akar 6, oke ya. Kemudian ini kita kurangi dengan akar 3. Nah, gini ya. Nah, jadi untuk soal yang pertama, ini hasilnya adalah ini, sepertiga dikalikan akar 6 dikurangi akar 3. Oke ya, mudah ya. Nah, sekarang untuk yang nomor 2 ya. Nomor 2. Sekarang nomor 2 ini coba kita cek di sini tangen 210, sin 150, sin 240 dan cos 315. Oke, coba kita tulis satu persatu dulu. Di sini tangen berapa ini? Tangen 210. Ini kan di kuadran 3 ya. Oke. Sama dengan berapa nih? Tangen 210 itu kan sama dengan tangen 180 ditambah ya dikalikan berapa? Ditambah 30 ya. Oke. Karena di kuadran 3 dia kan bernilai positif ya. Sehingga sama dengan tangen 30 ya. Tangen 30 itu berapa? Ya. Setengah sepertiga akar 3. Oke ya, sepertiga akar 3. Kemudian di sini sin 150. Sin 150 itu kan di kuadran 2 ya. Berarti kita gunakan sin 180 kita kurangi 30 ya. Oke, sehingga menjadi sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat itu berapa? Setengah. Kemudian ini sinus 240. Sinus 240 itu kan di kuadran 3 ya. Berarti kita gunakan sinus 180 ditambah 60 ya. Oke, sehingga menjadi berapa? Sinus, maaf ini minus karena di kuadran 3. Minus sin 60 derajat atau minus setengah akar 3 ya. Kemudian yang ini cos 315 ini kan di kuadran berapa? 4. Oke ya. Berarti nanti hasilnya positif ya. Kuadran 4 itu cosnya positif. Jadi cos kalau kuadran 4 berarti kan 360 derajat. Ini kita kurangi 45 derajat. Jadi sama dengan cos 45 derajat ya. Itu sama dengan setengah akar 2. Nah, kita sudah memperoleh nilai ini ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke sini, dari sini ya. Kita masukkan aja. Oke, kita masukkan ke sini ya. Oke, kita masukkan ke sini. Jadi sama dengan berapa ini? Tangen 210. Tadi kan sepertiga akar 3 ya. Sepertiga akar 3. Oke. Kemudian sinus 150 ini ditambah setengah ya. Oke, ditambah setengah. Kemudian ini kita bagi dengan sin 240 tadi berapa? Minus setengah akar 3 dikalikan dengan ini setengah akar 2. Oke ya. Nah, gini ya. Kalau kita sederhanakan itu menjadi gini. Sepertiga akar 3 ya. Ditambah setengah kita bagi dengan, kali ini kita kalikan, itu kan minus ya, 1/4 akar 6 ya. Akar 3 dikali akar 2 itu kan akar 6. Oke, biar ini tidak berbentuk pecahan dan tidak bentuk akar ya, ini sebaiknya kita kalikan yang untuk yang pecahan dulu, kan penyebutnya kan 3, 2, 4. Berarti kan kita kalikan berapa biar menjadi bulat. Berarti ini kita kali KPK dari penyebutnya itu kan berarti kita kalikan 12 ya. Oke, kita kalikan 12. Nah, akar 6. Ini akar 3 ya. Oke, jadi biar ini menjadi rasional, ini kita kalikan akar 6. Oke, kemudian di sini kita ngikut aja 12 akar 6 biar tidak merubah nilai.
Nah, sekarang kita hitung satu persatu. Yang atas dulu, sepertiga akar 3 dikali 12 akar 6. Caranya gini, sepertiga dikali 12 dulu ya, berarti ini 4, oke. Akar 3 dikali akar 6 itu kan akar 18. Nah, gitu ya, mudah ya. Kemudian setengah dikali 12 itu kan 6. Nah, berarti kan ini 6. Ini tinggal ngikut aja, akar 6. Kemudian yang bawah minus ya, minus seperempat dikali 12 itu kan 3 ya, oke, 3. Akar 6 dikali akar 6 itu berapa? 6. Nah, gini ya. Oke, akar 18 itu kan 9 kali 2, berarti kan 3 akar 2. Ya. Nah, ini bisa ditulis yang 4, ini kan 18 ini kan 4. Oke. Ini akar 18 itu kan 3 akar 2 ya, akar 2. Kemudian ditambah 6 akar 6. Kita bagi dengan berapa? Ya, minus 18 ya. Nah, gini. Oke, sehingga menjadi ini ya bentuknya ya. Nah, sekarang di sini kita sederhanakan dulu ya. Kita ini kan 4 kali 3 12, ini 6, ini minus 18. Berarti ini sebaiknya kita buat 6 gini aja ya, 6. Oke, 6. Berarti di sini tinggal mengalihkan 2 akar 2 ya. Oke, akar 2. Kemudian ini kita tambah akar 6. Oke, kita bagi dengan, nah, minus 18 itu kan 6 kali berapa? 6 kali minus 3. Oke ya, nah ini kita coret 6 nya, sehingga ini tinggal minus sepertiga. Oke, minus sepertiga. Nah, ini tinggal 2 akar 2 ditambah akar 6. Nah, jadi untuk soal yang nomor 2 itu ya, itu hasilnya adalah ini. Minus sepertiga dikalikan 2 akar 2 plus akar 6. Oke ya, ini adalah untuk soal hitungan trigonometri untuk sudut-sudut yang di kuadran 2, 3 maupun 4. Oke, gitu, sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.